Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Hasan Hoiri, NPM D1A019019, Prodi Kesejahteraan Sosial kelas A Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi kelompok berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari pihak dosen. Yang pertama, definisi dari intervensi sosial dapat diartikan sebagai cara atau strategi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Biasanya, ruang lingkup intervensi sosial ini ada pada bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Adapun tujuan intervensi sosial yaitu untuk memperbaiki fungsi sosial kelompok sasaran perubahan. Bila kondisi seseorang baik, maka begitu pula kondisi kesejahteraannya. Memperbaiki fungsi sosial seorang individu, kelompok, atau masyarakat yang merupakan sasaran perubahan. Ketika fungsi sosial seseorang berfungsi dengan baik, diasumsikan bahwa kondisi kesejahteraan akan semakin mudah dicapai. Kondisi sejahtera dapat terwujud manakala jarak antara harapan dan kenyataan tidak terlalu lebar. Melalui intervensi sosial, hambatan-hambatan sosial yang dihadapi kelompok sasaran perubahan akan diatasi. Hubungan intervensi sosial dengan kesejahteraan sosial di sini bisa saya jelaskan bahwa intervensi sosial merupakan metode yang digunakan dalam praktik di lapangan pada bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial adalah dua bidang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang melalui upaya memfungsikan kembali fungsi sosialnya. Selanjutnya yang kedua, ada jenis-jenis intervensi, yaitu yang pertama, intervensi hukum secara perdata ialah adanya campur tangan dari pihak ketiga dalam sebuah kasus atau permasalahan perdata yang sedang berlangsung di antara pihak tergugat atau penggugat. Yang kedua, intervensi pemerintah ialah beberapa usaha dan tindakan untuk menekan pihak-pihak tertentu yang dilakukan oleh pemerintah dalam sebuah perancangan kerja yang tujuannya untuk pencapaian yang lebih baik lagi. Yang ketiga, intervensi psikologi ialah untuk layanan psikolog individu berpasangan, keluarga atau kelompok yang mana klien atau pasien datang ke biro atau pusat psikologi guna mengobati kondisi mengenai psikis tertentu, misal terapi depresi atau kondisi rasa trauma. Dan yang keempat, ada intervensi keperawatan adalah campur tangan dan tindakan perawat atau dokter yang keberadaannya untuk membantu klien atau pasien beralih ke tahap kesehatan yang diinginkan atau kesembuhan yang menyeluruh. Untuk pertanyaan yang ketiga, terdapat sejarah keilmuan group work, yaitu dasar-dasar pengetahuan atau keilmuan group work muncul secara bertahap dari konsep-konsep sosiologi dan psikologi yang dikombinasikan dengan sepengetahuan tentang diskusi kelompok. Pendidikan orang dewasa dan problem solving, pencarian dasar-dasar keilmuan ini dilakukan melalui pengkajian dalam seminar-seminar, konferensi penelitian, dan pembentukan berbagai komite. Antara lain, penelitian tentang diskusi sebagai sebuah metode pada tahun 1923 yang kemudian diseminarkan dan komite group work yang dibentuk oleh Association of American Social Worker. Salah satu teori yang banyak berpengaruh pengetahuan keilmuan group work adalah filsafat pendidikan John Dewey. John Dewey menekankan perlunya memperlakukan setiap anak-anak sebagai individu, memandang anak sebagai seorang pribadi secara menyeluruh, dan menggunakan pengalaman-pengalaman sosial sebagai proses pendidikan. Menerapkan disiplin non-otoriter dan fokus pada belajar melalui usaha-usaha kerjasama. Pada tahun 1926, Neuseter dan koleganya mengkaji tentang hubungan interpersonal di perkemahan Wowokie. Menurutnya, dalam perkemahan tersebut dikembangkan konsep proses penerimaan penolakan yang muncul dalam interaksi kelompok. Hasil kajiannya menyatakan bahwa kebutuhan anak-anak dapat terpenuhi dan hubungan sosial mereka meningkat melalui penggabungan kelompok. Penelitian lain dilakukan oleh Clara Kaiser pada tahun 1927. Clara Kaiser menganalisa laporan proses kelompok yang disusun para mahasiswanya untuk menemukan nilai-nilai, konsep, dan prinsip-prinsip praktek, disertai Grace Coyle yang menawarkan perangkat konsep untuk memahami informasi, struktur, komposisi, dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok, dan hubungan antar kelompok dalam lingkungannya. Kerangka konsep yang lain ditawarkan oleh Gaither Wilson dan Gladys Ryland yang lebih memberikan perhatian pada pengetahuan tentang budaya, kelas sosial,
perbedaan gender dan bagaimana pengetahuan tersebut membantu anggota-anggota kelompok untuk memahami dan bergaul satu sama lainnya. Perbedaan mendasar antara kedua tawaran kerangka konsep ini ada pendekatan teori yang digunakan masing-masing. Coyle menggunakan pendekatan teori psikoanalitik, sedangkan Wilson menggunakan pendekatan yang lebih spesifik pada psikologi ego. Pada tahun 1950, Gordon Hart memperkenalkan konsep teori sistem. Tetapi saat ini keilmuan social work lebih menekankan kepada konsep sistem ekologis yang memandang bahwa ada interaksi antara individu, kelompok, lingkungan, dan bahwa gender, ras, etnis, orientasi seksual, kesehatan dapat berpengaruh pada perkembangan dan tujuan kelompok. Lalu berikutnya ada pertanyaan keempat, yaitu jenis kelompok. Ada dua jenis kelompok, yaitu primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok sosial antar anggota, bisa mengenal secara pribadi dan akrab. Kelompok sosial primer disebut juga face-to-face group karena mempunyai hubungan interaksi yang intensif. Ciri utama kelompok primer adalah intensitas interaksi yang intim, lebih mengarah pada kasih sayang, kedekatan, dan keakraban. Terdapat contoh dari kelompok primer, yaitu ini sekelompok keluarga besar, keluarga inti, seperti itu contohnya. Dan yang kedua ada kelompok sekunder, yaitu kelompok sekunder, kelompok sosial yang memiliki jumlah anggota yang besar, tidak saling mengenal, dan interaksi sosial dalamnya tidak selalu dilakukan secara langsung. Ciri-ciri kelompok sosial sekunder adalah kedekatan personal anggota tidak terlalu diperhitungkan, komunikasi yang dibangun bersifat sementara dan impersonal, serta orientasi pembentukan kelompok adalah tujuan yang ingin dicapai. Kelompok sekunder mempunyai sebuah contoh, yaitu contoh kelompok sosial sekunder adalah partai politik, perhimpunan serikat pekerja, koperasi, perseroan terbatas, persatuan guru Republik Indonesia, dan sebagainya. Pertanyaan kelima tentang dinamika kelompok. Dinamika kelompok, pengertiannya kekuatan yang terdapat dalam maupun lingkungan kelompok yang akan menentukan perilaku anggota dan perilaku yang bersangkutan untuk mencapai tujuan bersama. Suatu metode atau proses untuk meningkatkan kerjasama kelompok. Pentingnya dinamika kelompok terdiri dari 4 buah. 1. Individu yang tidak mungkin hidup sendiri di dalam masyarakat. 2. Individu tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kehidupannya. 3. Dalam masyarakat besar perlu adanya pembagian kerja agar pekerja dapat selesai dengan baik. 4. Nilai kerjasama kelompok tergantung pada interaksi dan perilaku para anggotanya. Terakhir, tentang beberapa metode intervensi kelompok. Metode intervensi kelompok. 1. Perencanaan planning. Proses perencanaan dalam intervensi kelompok terdiri dari 2 bagian, yaitu perencanaan pada pembentukan kelompok serta perencanaan yang akan berlangsung selama terbentuknya kelompok. 2. Tahapan awal beginning stage. Tujuan utama pekerjaan sosial dalam tahapan ini adalah membantu anggota kelompok untuk dapat bekerja sama secara kooperatif dan produktif. 3. Asesmen bertujuan untuk mencapai pemahaman terhadap situasi tertentu dan merencanakan intervensi yang efektif. Kegiatan utama asesmen adalah pengumpulan, perorganisasian, dan pengajian data atau informasi apapun yang terkait dengan anggota kelompok dan kelompok tersebut sebagai satu kesatuan. 4. Tahapan menengah middle stage. Proses intervensi kelompok pada tahapan menengah middle stage menitik beratkan kepada upaya pencapaian tujuan-tujuan kelompok. 5. Evaluasi tahapan merupakan proses untuk mendapatkan informasi atau tanggapan feedback tentang pengaruh seluruh intervensi baik terhadap individu dalam kelompok maupun kelompok tersebut secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, tahapan akhir ending. Tahapan ini adalah tahapan penting dari keberlangsungan suatu kelompok. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.